Assalamualaikum. Ya, kembali lagi kita belajar pada kali ini. Kita belajar analisa teknikal menggunakan indikator Ichimoku ya. Bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan Ichimoku, ini saya jelaskan secara secara singkat ya. Ichimoku ini untuk melihat lingkungan grafisnya kita tinggal buka di sini. Bagi yang belum diaktifkan indikatornya, bisa diklik di tab indikator ini, kemudian ketikkan saja Ichimoku. Nah, ini yang paling atas kita ambil. Setelah muncul di sini, ini kita buka settingnya. Ini lingkungan grafisnya ada garis namanya Tenkan yang berwarna merah, kemudian ada garis berwarna biru bernama Kijun, ada garis berwarna hijau muda yaitu Chiku, kemudian ada Senku A warna ungu, Senku B warna hijau. Kemudian ada plot background atau komu atau biasa disebut awan. Nah, untuk angka di sininya kita tidak perlu rubah, settingnya tetap standar default ya. Kemudian ini di oke saja. Nah, ini tampilan grafisnya seperti ini. Jadi di sini yang berwarna biru adalah Kijun ya. Nah, untuk Kijunnya ini yang konfirmasinya ada di Kijun. Karena itu Kijunnya saya buat dengan garis yang lebih tebal. Ini ya, biar lebih terlihat jelas. Oke. Nah, ini garis Kijun. Nah, kenapa saya tebalkan garis kijun? Karena konfirmasinya saat candle berada di atas garis yang biru ini atau garis kijun. Kemudian targetnya yakni di awan. Ini adalah awan Senku A dan Senku B warna hijau dan ungu. Di antaranya namanya awan atau komu. Nah, cara cara menerapkannya seperti apa? Jadi untuk di Ichimoku sendiri kita mudah sekali, tinggal melihat jika candle berada di bawah awan atau di bawah komu seperti ini contohnya. Ini candle, ini komunya, awannya. Nah, candlenya berada di bawah awan berarti sedang downtrend. Nah, kebalikannya jika candle berada di atas awan, ini awannya di bawah, ini candlenya di atas, berarti sedang uptrend. Jadi seperti itu untuk melihat trennya ya. Ini uptrend, ini downtrend, kemudian ini masih sideways. Walaupun ini kebetulan candlenya sudah di atas awan, tapi dia kembali lagi ke awan. Jadi masih di area-area dekat awan atau berada di dalam awan. Itu biasanya sideways. Oke. Nah, cara penerapannya kita tinggal lihat candle yang atau tren yang sedang downtrend seperti ini ya contohnya. Ini ada downtrend yang cukup kuat, turunan. Kemudian jika ada candle yang melewati garis warna biru atau kijun, maka kita tinggal lihat untuk entry konfirmasi. Seperti ini contohnya. Nah, di sini sudah mengalami penurunan atau downtrend, kemudian di sini tiba-tiba candle melewati garis kijun. Kita lihat setelahnya masih di atas garis kijun. Nah, ini adalah area yang baik atau konfirmasi untuk entry. Nah, dan targetnya di mana? Targetnya di sekitar awan. Nah, ini sudah kena ya. Itu target yang paling dekat, bukan target berikutnya atau yang terjauhnya, bukan. Ini target terdekatnya. Artinya untuk semi swing atau day trade 2-3 hari atau 1 minggu bisa menggunakan target awan ini dan ini terbukti tercapai. Ketika kita masuk di atas kijun, target di komu sudah tercapai. Nah, target berikutnya kita lihat resist berikutnya. Nah, ini sebelumnya resistnya di sini ya. Kemudian next resistnya di sini. Oke, ini resist berikutnya. Nah, ini resist sebelumnya. Yang resist pertama sudah tercapai karena sudah di awan. Resist berikutnya kita lihat selanjutnya. Nah, ini sudah tercapai juga. Nah, setelah mencapai resist berikutnya, ternyata candlenya turun ke bawah awan atau saat berada di awan dia turun ke bawah. Jadi ini saat ini sudah selesai targetnya. Kecuali dia sudah melewati garis
resist yang merah ini, baru dia akan melanjutkan ke resist yang berikutnya atau yang di atasnya lagi. Ini potensi dia turun dulu. Nah, ini masih tetap berada di area ini, belum jebol support yang ini ya, karena ini sebelumnya dia resist kemudian di break menjadi support. Ini masih sideways kemudian dijebol akhirnya dan jadi turun. Nah, setelah turun di sini ada muncul lagi candle di atas Kijun lagi. Nah, di sini ya kita perhatikan, dan ada volume yang lumayan. Yang tadinya volumenya kecil, kemudian di sini mulai ada volume lagi, dan posisi candle di atas Kijun atau garis yang berwarna biru. Nah, itu adalah konfirmasi untuk entry kembali di sini ya. Nah, ini untuk entry lagi. Targetnya di mana lagi? Kebetulan awannya sudah di bawah, berarti ini potensi dia menjadi uptrend. Kita tinggal lihat dia break resist yang ini ya. Yang tadi sebelumnya di sini resist ini tidak ditembus ya. Ini di saham Sido kebetulan saya coba analisa. Nah, ini dia tidak tembus. Kemudian di sini juga coba lagi tidak tembus lagi. Nah, pas di sini dia coba lagi dan berhasil tembus. Nah, untuk yang ketinggalan masuk di pas melewati Kijun bisa masuk di breakout resist atau di area ini. Target selanjutnya berarti kita lihat resist berikutnya setelah yang ini ya. Kita lihat di atas ini. Nah, ini resistnya sekitar ini ya. Sekitar 900. Berarti sekitar 900 ya resist. Kalau kita tarik ke belakang, nah ini adalah area resist berikutnya. Nah, ini tercapai ya. Tadi saya kasih tanda di sini buy-nya karena di sini candle melewati Kijun dengan volume yang cukup lumayan. Kemudian kita tarik resistnya di sini dan ini sudah tercapai. Artinya pembelian dari sini ke sini sudah terbukti cuan ya. Di sini ke sini ya, cuan ya. Nah, cukup simpel ya teman-teman untuk penerapan indikator Ichimoku. Saya coba di saham berikutnya ada saham Medco. Oke. Nah, ini Ichimokunya baru muncul. Kita cara penerapannya sama dengan sebelumnya, yakni ada garis warna biru yang saya sudah tebalkan ini, artinya Kijun. Setelah candle melewati Kijun, maka kita boleh entry dengan target awan. Kalau sudah berada di atas awan, berarti targetnya adalah resist berikutnya. Nah, contoh di sini beberapa kali MEDC berada di atas Kijun. Contoh seperti ini ya. Nah, ini candle mulai di atas Kijun, targetnya awan, berarti yang ini. Nah, ini sudah langsung tercapai dalam beberapa hari berikutnya. Jadi kita entry yang ini, kemudian targetnya di sini capai juga ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi ke belakang, ini juga sama. Ini candle sudah di atas awan di area di atas Kijun, maaf. Candle di atas Kijun di sini ya. Nah, ini. Kemudian targetnya awan dia sudah tercapai. Kemudian target berikutnya adalah resist sebelumnya ya, resisten sebelumnya. Ini resistennya di sini ya, teman-teman. Ini kalau kita mundurkan, misalkan kita pakai analisa yang sebelumnya ini, kita tarik ke depan, maka targetnya ini sudah tercapai. Nah, ini ya sudah tercapai ya. Jadi kita buy di sini pada saat ada muncul candle di atas Kijun, kemudian target awan sudah tercapai, target berikutnya adalah resisten yang sebelumnya. Nah, ini dia sudah tercapai ya. Jadi ini sudah terbukti juga cuan ini ya. Oke, kemudian yang sebelumnya juga sama. Sebelumnya di sini ada downtrend. Tadi seperti sebelumnya saya info, di sini ada downtrend, awan
candle di bawah awan, kemudian ada candle di atas kijun lagi. Candle di atas kijun targetnya adalah awan dan sudah tercapai juga target pertama. Target berikutnya adalah resisten yang nah ini tercapai juga ya. Ini resistennya. Nah, tercapai juga seperti itu. Target resisten terdekatnya yang ini. Nah, ini resisten dekatnya sudah tercapai juga. Jadi sangat mudah sekali menggunakan Ichimoku ya teman-teman. Bahkan di story sebelumnya juga tetap kita bisa menggunakan Ichimoku dan selalu berhasil. Contoh yang ini, misalkan dia ada penurunan di sini yang cukup banyak, kemudian di sini candle mulai di atas kijun, kemudian kita lihat resistnya adalah yang ini. Oke, resist yang ini kita tarik ke depan sebagai targetnya. Kemudian ini sudah tercapai. Nah, next resistennya adalah yang ini. Kita lihat ini juga sudah tercapai. Jadi pembelian di kijun yang ini hasilkan cuan yang cukup lumayan banyak karena resistennya sudah berhasil dilewati. Nah, kuncinya untuk menuju resist berikutnya pasti harus melewati resist sebelumnya. Jadi resisten pertama dilewati baru bisa menuju resisten kedua. Resisten kedua dilewati baru bisa menuju resisten ketiga. Gitu ya, selalu seperti itu. Ini resisten sebelumnya ini. Jadi yang pertama ini baru ke sini baru ke sini. Jadi tidak bisa kita pasang target langsung yang ini. Karena setiap resisten harus dilewati dahulu baru menuju resisten berikutnya. Pak, gimana kalau resisten berikutnya tidak dicapai? Ya sudah, kita langsung take profit di situ, di area resisten tersebut. Oke, sampai di sini. Kalau teman-teman yang suka dengan video ini, bantu support channel kita dengan subscribe, kemudian klik like dan share untuk membagikan ilmu ini kepada teman-teman yang belum memahami atau ingin belajar analisa teknikal menggunakan Ichimoku. Terima kasih, semoga bermanfaat.